Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara, marilah kita berdoa untuk kita mendengar firman Tuhan. Terima kasih atas kasih Tuhan bagi kami. Saat ini kami mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami mohon agar Tuhan memberkati kami. Amin. Firman Tuhan bagi kita terambil dari kitab Roma pada pasal 8 ayat 29 sampai 30. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka juga dimuliakannya. Roma 8 ayat 29 sampai dengan ayatnya yang ke-30. Saudara-saudara, saya akan bacakan kepada kita dalam versi bahasa Inggris. For those God foreknew, He also predestined to be conformed to the likeness of His Son, that He might be the firstborn among many brothers. And those the predestined, He also called; those He called, He also justified; those He justified, He also glorified. Amen. There are 5 important things that the Bible teaches us a link. As the first is united the eternal plan sovereign will God to those who will receive the gift of salvation. Sesungguhnya ada 5 hal penting yang diajarkan Alkitab, seperti mata rantai yang menyatu dalam rencana kekal kehendak Allah yang berdaulat untuk orang-orang yang menerima anugerah keselamatannya. First, all those whom He calls, God calls people to be saved, not just arbitrarily, nor suddenly and instantly. God calls those whom He already know intimately as those who love Him. Semua orang yang dipilihnya, kalau kita membaca pada bagian ini, Allah milih orang yang diselamatkan, bukan orang sembarangan. Mereka adalah orang yang dikenal oleh Allah, adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan, orang-orang yang dipilihnya menurut rencana dan kehendaknya, bahkan sebelum dunia dijadikan. And second, He determines them. God determines believers who have been and even recognized and marked to receive God grace, and those who are determined by God to be in the image of His Son and adopted into God children, who will receive spiritual blessing from heaven and promise of God. Ephesians 1 verse 3. Mereka yang menentukannya, bahwa Allah yang menentukan orang-orang yang telah dipilih, yang dikenalnya, diberi tanda untuk menerima anugerah, ditentukannya menjadi serupa dengan gambaran anaknya, diangkat menjadi anak-anak Allah, menerima berkat Allah, berkat rohani, dan juga yang datang dari sorga. Efesus 1 ayat yang ketiga. Third, dan yang ketiga, He calls them, yang dipanggil oleh Allah. God calls those whom He has chosen and determined not only to receive salvation. Mereka yang dipanggil oleh Allah bukan hanya menerima anugerah keselamatan, but to live free, tetapi memiliki kemerdekaan, and save other until they enter His kingdom of glory. Bahkan juga melayani satu dengan yang lain, dan untuk kemuliaan dan hormat bagi kerajaan Allah. Galatia 5 ayatnya yang ke-13. Allah memanggil mereka bukan hanya untuk diselamatkan, tetapi juga untuk rencana Allah yang lebih indah. Kemudian yang keempat, for He also justified them.
Mereka yang juga dibenarkan oleh Allah. God elect who are previously sinner and lived under the judgment of God. Allah memilih yang sebelumnya adalah orang-orang yang berdosa di bawah hukuman dan pengadilan Allah. Allah membenarkan mereka. God justified means to be declared right. Sebagaimana Allah mendeklarasikan bahwa mereka benar. That the mistakes and transgression we are not counted by God. The elect were justified not because of their deeds or keeping the law, but had believed in Christ. Mereka yang dibenarkan bukanlah karena perbuatan mereka, bukanlah mereka tidak berdosa, tetapi mereka yang dibenarkan itu adalah karena mereka beriman kepada Kristus Tuhan. Itu yang kita boleh temukan di dalam Roma pada pasal 3 ayat 26. The justified is peace with God. Jadi pembenaran itu adalah suatu kasih atau anugerah kebaikan Tuhan untuk kita. Roma pada pasal 5 ayat yang kedua. Fifth, yang kelima, mereka dimuliakan. They glorify them. Jadi Allah memuliakan orang-orang yang dipilihnya, yang menjadi ahli waris kerajaannya. Allah menjadi Tuhan yang menyelamatkan mereka, dan mereka pun menerima janji itu. Janji bersama dengan Kristus. Mereka dimuliakan, bahkan mereka mengenakan tubuh surgawi yang tidak dapat binasa. Inilah yang terakhir. Finally, those who are glorified by God are those who become children of God and in the image of His Son, who are heirs of God promised with Christ. Those whom He glorifies will clothe themselves with heavenly bodies that are imperishable. So God Father in heaven has beautiful plan, implement it for the salvation of your soul. Jadi ada 5 hal tadi yang menjadi penting untuk kita pahami bagaimana Allah membuat rencana yang indah untuk keselamatan kita. Dan oleh karena itu Tuhan telah memberikan keselamatan karya penebusan itu bagi kita. Marilah kita bersyukur dan berdoa. Terima kasih ya Tuhan, karena Tuhan memberikan kami karya yang ajaib, yang menyelamatkan kami orang-orang yang berdosa ini. Tolonglah kami dalam kehidupan untuk kami lebih dekat dan lebih dekat lagi kepada Tuhan. Berkati kami sepanjang hari ini, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin.